Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Nah, bagi rekan-rekan Shiners yang ingin mendapatkan bahan renungan Saat Teduh ini, bisa juga nanti didapatkan di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu shine_surabaya, dan di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu shine Surabaya. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga hari ini kami kembali bisa merenungkan firman-Mu, dan biarkan perenungan firman ini akan menjadi panduan dalam hidup kami untuk melangkah di hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, membiarkan Roh Kudus menjamah hati kami dan berikan pencerahan bagi kami melalui firman yang kami renungkan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan memandu kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati. Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua tentang menaruh harapan pada Tuhan, yang terambil dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dan izinkan saya untuk membacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak menentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ayat pokoknya di ayat 17 dan ayat yang ke-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, kemarin kita sudah merenungkan bahayanya ketika kita dalam beribadah tidak memiliki rasa cukup. Maka kita akan bisa menjadi orang yang serakah, dan kita akan menjadikan ibadah sebagai tempat untuk mencari keuntungan, dan itu adalah hal yang keliru, dan itu adalah hal yang salah dengan motivasi yang tidak benar ketika kita menjadi orang percaya melakukan ibadah atau melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, hari ini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21, di mana kita merenungkan tentang menaruh harapan pada Tuhan, maka kita menemukan bahwa Paulus
meneruskan apa yang telah diajarkannya kemarin, apa yang telah dituliskannya kemarin kepada Timotius terkait dengan masalah cintakan uang sebagai akar kejahatan. Nah, kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki iman kepada Yesus untuk keselamatan, maka yang pertama, kita tidak terus seolah-olah hidup di dalam kehidupan kita yang lama sebagai orang yang belum percaya. Kemudian yang kedua, kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Tuhan di dalam kita. Kita akan berubah dan memiliki keinginan untuk hidup dengan dipimpin oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita. Itulah yang membedakan antara kita sebagai orang percaya dan kita yang belum percaya. Akan tetapi kita bisa saja tetap jatuh di dalam dosa karena sifat lama kita yang masih melekat di dalam diri kita. Untuk itu kita perlu sering untuk diingatkan agar selalu berbuat baik, untuk mengasihi orang lain, untuk berbagi, dan untuk menjadi seperti Kristus dalam semua yang kita lakukan dan yang kita katakan. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk terus melakukan pertemuan di dalam ibadah, tentunya dengan motivasi hati yang benar dan persekutuan, serta terus mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus bagi kita. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, di dalam surat yang telah kita baca hari ini, maka kita akan menemukan bahwa Paulus sekali lagi menegaskan tentang bahaya ketika kita datang ke dalam ibadah atau kita mencari Tuhan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan motivasi hati yang tidak benar, khususnya berkaitan dengan harta atau dalam tanda kutip berkaitan dengan berkat materi. Paulus menegur atau memberikan nasihat kepada Timotius untuk memerintahkan orang-orang percaya yang kaya untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, dan kemudian bermurah hati atau mau berbagi kepada orang lain. Timotius diperingatkan untuk memperingatkan mereka yang kaya akan segi negatif daripada bahaya ketika kita hanya memprioritaskan atau terkungkung dalam cinta akan uang. Sebab apa? Ketika kita terikat dengan harta, atau kita hanya datang mencari Tuhan untuk mendapatkan berkatnya, dan kita tidak mampu untuk mengendalikannya, maka kita bisa masuk ke dalam dua hal yang bersifat negatif bagi kita sebagai jerat iblis yang iblis berikan kepada kita. Nah, yang pertama, kita bisa jatuh ke dalam kesombongan. Perhatikan di ayat 17 tadi Paulus mengatakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Kita harus tahu bahwa kekayaan dapat membuat kita jatuh ke dalam tinggi hati, dalam kesombongan. Dan kalau orang yang sombong, maka dia menjadi orang yang tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diberikan masukan, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan orang lain serba salah. Bahkan dengan apa yang dia miliki, dengan modal yang dia punya, bahkan dia bisa mempengaruhi atau menjadi vokal di dalam gereja, sehingga tatanan gereja, kepemimpinan dalam gereja bisa menjadi tidak seimbang karena ada orang yang tidak menyadari mengenai bahaya tentang kekayaan harta ini yang dimiliki. Ketika kesombongan merasuk ke dalam seseorang, maka dia akan mempengaruhi sekelilingnya dengan nuansa yang buruk. Akan terjadi perselisihan, terjadi persoalan, terjadi percecokan, terjadi permasalahan di dalam komunitas. Ketika ada yang merasa dirinya yang paling hebat atau memiliki pegangan dalam hal materi khususnya. Nah, kita harus tahu bahwa berkat yang berlimpah sering membuat orang lupa akan sumber dari berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Perhatikan di Ulangan pasal 14 dan juga Yakobus pasal 4 ayat 6. Saya bacakan bagi kita. Ulangan pasal 8 ayat 14. "Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan."
Dan Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan kita bukan hanya menjadi masalah di dalam komunitas, tetapi Allah tidak menganggap itu sebagai hal yang baik. Kecongkakan kita, ketinggian hati kita, kesombongan kita bukan hanya menjadi persoalan di dalam komunitas, tetapi itu tidak benar di mata Allah, saudaraku yang kekasih. Untuk itu janganlah kita jatuh ke dalam kesombongan ini. Untuk itu maka Rasul Paulus menasihati Timotius agar menasihati jemaat yang kaya, yang memiliki materi, untuk berbagi lebih banyak, kaya dalam kebajikan. Sebab berbagi itu akan membantu kita untuk kita tidak jatuh ke dalam cinta akan uang. Nah, bahaya yang kedua adalah ketika kita memiliki kekayaan, cenderungnya kita akan berharap dan mengandalkan kekayaan sebagai jaminan hidup kita dan masa depan, sehingga kita tidak lagi datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus bilang bahwa kita tidak bisa melayani dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Dan Tuhan menyandingkan perbandingan orang-orang dapat mengabdi bukan kepada dewa-dewa yang lain. Secara tegas Tuhan berkata dengan Mammon. Mammon itu apa? Dewa kekayaan, materialistik. Jadi ketika kita memiliki harta kekayaan, tapi kita tidak mau memiliki sifat untuk murah hati, berbagi, kita dapat mengandalkan kekayaan kita untuk melakukan hal yang lain. Banyak kasus terjadi ketika kita memiliki uang banyak, kita menjadi akhirnya banyak berkompromi dengan dosa. Sebab apa? Kita dapat menyokong orang untuk memanipulasi kita. Kejahatan yang kita lakukan mungkin. Kita dapat menyokong orang supaya kita mendapatkan kemudahan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan harta dan kekayaan yang kita punya. Dan ini bahaya. Untuk itulah makanya Rasul Paulus menasihati kepada Timotius agar Timotius membicarakan ini kepada jemaat yang ada di Efesus di bawah kepemimpinannya dia. Ingat saudaraku, kekayaan yang kita punyai dapat menjerumuskan kita ke dalam dua hal negatif tadi. Yang pertama, kita akan bisa jatuh dalam kesombongan. Yang kedua, kita bisa jatuh di dalam tidak mengandalkan Tuhan. Kita justru mengandalkan materi yang kita punya. Di dalam komunitas, kekayaan, kemiskinan itu relatif. Tetapi cenderungnya selalu ada di antara komunitas. Untuk itu, supaya tidak terjadi gesekan dan tidak terjerumus ke dalam dua perkara tadi, maka orang kaya harus diingatkan untuk mau berbagi dengan orang lain. Saudaraku, berbagi adalah hal yang cukup indah, karena itu spirit yang dibawa oleh Yesus. Berbagi akan melatih kita untuk dapat menjadi murah hati. Berbagi akan melatih kita untuk kita tidak jatuh cinta kepada Mammon. Berbagi akan membantu kita untuk dapat mengasihi orang lain. Bahkan dengan berbagi, kita dapat membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian, bagi kita yang mungkin tidak mampu, harus diingatkan untuk kita tidak mengingini milik orang lain. Untuk itulah kemarin kita belajar dengan rasa cukup. Cukuplah dengan apa yang kita punya. Asalkan ada makan, ada pakaian, itu sudah cukup bagi kita. Inilah yang harus ditekankan di dalam komunitas orang percaya. Bahwa kita tidak mengandalkan kekayaan yang kita punyai, dan kita tidak menjadi serakah untuk mencari apa yang bukan milik kita sebagai orang percaya. Setiap orang pada kenyataannya perlu mengingat atau untuk menaruh harapan mereka kepada Allah, bukan kepada kekayaan. Kita hanya bisa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Sebab Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, dengan cara inilah Paulus meyakinkan kita semua bahwa kita sementara menyimpan harta untuk kekekalan.
dengan mengambil hidup di tengah-tengah dunia yang benar-benar hidup. Ingat saudaraku yang kekasih, melalui perenungan ini kita dapat belajar bahwa materialistik atau kekayaan atau berkat yang kita punyai itu ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjerumuskan kita kepada kesombongan dan juga tidak mengandalkan Tuhan. Solusinya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Perkayalah kebajikan dan maulah berbagi kepada orang lain. Sebab ketika kita berbagi, kita sementara melatih diri kita untuk murah hati. Ketika kita berbagi, kita sementara melatih diri kita untuk tidak cintakan uang. Ketika kita berbagi, bahkan kita dapat membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan harta kekayaan yang kita punyai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Tuhan bukakan bagi kami pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mau hidup di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi kami, ajar kami untuk menaikkan syukur atasnya, dan ajar kami Tuhan untuk mau berbagi. Sebab ketika kami menyimpan berkat ini sendiri Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan jatuh ke dalam kesombongan dan tidak berharap kepada Tuhan. Mari pimpin kami, dan ketika kami berbagi, kami melatih diri kami untuk menjadi murah hati. Ketika kami berbagi, kami melatih diri kami Tuhan untuk tidak cintakan uang. Dan ketika kami berbagi, kami sementara membantu orang lain untuk dapat bertemu kasih Kristus itu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami hanya bergantung dan berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Bapa mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami. Tuhan menyertai kami, dan biarkan kami terus memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.